Benar nggak? Dia saya tanya. dibayar tidak? Oke, you tidak tahu. Yang saya tanya, dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak? Kalau berandai-andai kita tidak bisa, Rocky. Anda takut menjawab dan mengorek Siapa privasi itu? orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Gimana Anda juru bicara nggak tahu isu Saya nggak tahu. publik? Saya tidak mau menuduh orang, itu masalahnya. Mau saya sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. Saya menyebut pada Anda yang juru bicara yang tahu Tidak, tentang isu Rocky. publik. Anda baca Quran nggak? Ya. Ada orang mendukung kebijakan pemerintah, lalu kemudian apakah orang itu buzzer? Dia menulis kemudian di Twitter, di Instagram. Ya enggak dong, kok begitu semudah itu menuduhnya. Terus kemudian ada yang bersikap kritis, ya saya senang. Makanya saya berkali-kali kan mengatakan, kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Saya ke Bung Rocky kalau begitu. Nah, tapi kalau Anda memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, Anda berurusan dengan hukum di luar daripada itu. Oke, apa yang Anda lihat dari buzzer dan kekacauan demokrasi? Dulu buzzer itu dibubarin sama kakak pembina tuh. Itu ada di mana-mana. Jadi memang ada buzzer itu kan udah dibubarin kan. Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main buzzer. Oh iya, jelas itu saya kasih kritik ya, oke. Dan nama saya jelas itu dan beri kritik. Tapi begini, saya terangkan dulu ya perlahan-lahan. Anda tidak bisa mendeteksi buzzer itu disuruh oleh presiden, disuruh oleh menteri. Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara tuh. Gitu. Nggak usah. Aku sesuai pikiran dengan Rocky, masa aku buzzernya Rocky kan enggak. Ya nggak ada urusan. Di bagian belakangan itu. Dulu dimai dulu ada gampang. Ntar bisa ngoceh lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu. Buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu. Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu, rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu, kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Nah, jadi menurut Anda apa yang membedakan Anda yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan buzzer yang selama ini membela Pak Jokowi? Kan ada tuduhan juga seorang Bung Rocky yang mengatakan, Bung Rocky ini buzzernya AHY. Saya tidak berbuzzeria. Karena buzzer itu ada APBN-nya tuh. Enggak, Oke, saya sebut APBN dalam pengertian, influencernya kan dikeluarin uang buat APBN kan? Ya kemarin waktu yang pariwisata saya membela. Tunggu, karena itu tunggu dulu. Saya belum selesai nerangin apa yang namanya buzzer itu. Kalau Anda bilang misalnya saya membela AHY, iya saya membela pikirannya tuh. Karena dia bukan tokoh pada waktu itu. Saya dekat dengan SBY, ya saya diskusi. Saya waktu kampanye kemarin tuh dekat dengan Prabowo. Ya karena saya menghajar istana tuh. Tapi saya dengan Prabowo berbeda motifnya. Saya ingin membatalkan kedunguan istana. Prabowo ingin mengambil kekuasaan di situ kan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya tuh. Tapi yang lebih penting adalah ada uang mengalir apa tidak itu. Dan demi apa itu? Kalau saya disebut buzzer Prabowo, 12 jam setelah Prabowo jadi menteri, saya hajar di Twitter juga kan, dan saya dipanggil Prabowo, diundang untuk diskusi, oke saya datangin. Jadi nggak ada urusan dengan kantong, kekuasaan dan kantong. Rocky ini menghina. Jadi gini, maksudnya dia menghina adalah ketika dia mengkritik itu tidak ada urusannya dengan isi kantong, tidak ada urusannya dengan kekuasaan. Itu pasti ada kan satu kategori yang tidak bisa dipakai untuk semuanya. Dia menghina kecerdasan publik. Apabila misalnya saya juga misalnya mendukung Rocky yang mengatakan misalnya kami pernah bersama-sama kan mendukung capres independen. Terus buzzer apa di situ? Terus kemudian pilkada independen kami berhasil. Kami saling
mendukung. Kalau kemudian Rocky sekarang mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan di Indonesia, nggak ada masalah. Saya nggak bayar Anda buat jadi presiden independen. Anda tidak bayar saya tuh. Tapi buzzer itu ada anggarannya tuh. Ya, Kita artinya tidak bisa menduga-duga, Rocky. Artinya Bung Fajrul, kalau Bung Fajrul mendukung Rocky, saya Anda bukan buzzer. Kalau begitu Anda laporkan, Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja apabila itu, misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Oke, sekarang saya tanya. Maju. Oke, sekarang saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar, Rocky. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu merusak buzzer demokrasi apa apa ini. enggak? Kalau misalnya ada kebijakan Pak Jokowi bahwa kita sama-sama menegakkan disiplin melawan COVID-19. Bukan Terus itu ada yang kemudian bukan soal mendukung. itu. Ada yang You kemudian, cari. terus mau apa? Anda lemah di dalam contoh. Saya ambil contoh yang Contohnya keras. apa? Oke. Saya ngomong deh. Contohnya apa? Maksudnya Kamu ingin mengatakan semua yang Membuli orang dan mengorek siapa privasi itu? orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bagaimana Anda juru bicara nggak tahu isu Saya nggak tahu. politik? Saya tidak mau menuduh orang, itu masalahnya. Mau saya sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya, itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. Saya menyebut pada Anda yang juru bicara yang tahu Tidak, tentang isu Rocky. publik. Anda baca Quran nggak? Ya, saya tidak akan berbicara Oke, anyway, tanpa gini ya. fakta, Gini. tanpa Faktanya ada di data, koran. Bung kemudian Fajrul. dengan tuduhan itu yang merusak demokrasi, Rocky. Buset Gini. ini. Gini, Ini ya, maksudnya ini saudara Fajrul ini. Gini, maksudnya Bung Rocky itu adalah kalaupun Anda mendukung Rocky Anda nggak mau jawab kan? itu bukan buzzer karena Anda melakukan itu pada ada kesamaan nilai, tapi Iya. ada orang-orang yang memang dibayar. Yang orang-orang tuh kita kan tidak tahu karena kita benar nggak dia dibayar tidak? Oke, you tidak tahu. Yang saya tanya, dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak? Loh? Kalau berandai-andai kita tidak bisa, Rocky. Anda takut menjawab? Anda aja yang menyebut. Saya nggak Siapa? menyebut. Anda nanti akan masuk. Ada misalnya Anda laporkan Saya saja. cuma tanya, kalau buzzernya itu ada Kita tidak anggarannya. berandai-andai karena apa yang disampaikan Ospina itu tidak berandai-andai. Emang nggak Dia mungkin berandai-andai? menyebut. Nah kalau kayak begitu kumpulkan nama-nama itu, lalu kemudian kalau mereka betul-betul melakukan, kan ada jelas secara Kalau gitu saya pertanyaan tanya, ini saya, memfitnah nih. itu soal hukum. Pertanyaan saya dalam prinsip demokrasi, buzzer itu bagus apa tidak? Itu dia nggak mau jawab. Rocky, Tunggu, you jawab. orang yang terlibat di dalam media sosial itu bebas. Ini Bukan soal media pasar sosial, bebas. buzzer yang dibayar. Ini pasar bebas. Saya, kalau misalnya Anda bisa membuktikan, kalau misalnya Alvina bisa membuktikan bahwa ada orang yang dibayar untuk menghina orang, memfitnah orang, kemudian mencemarkan nama baik orang, laporkan, biarkan pengadilan yang bertindak. Karena itu Biarkan karena hukum itu yang merusak bertindak. demokrasi. Itu merusak Oke, demokrasi. itu Kalau sebenarnya dia yang merusak sudah jawab. demokrasi, Anda bilang pada presiden, tertibkan buzzer-buzzer istana. Tidak ada. Rocky, Jadi nggak ada buzzer istana? dari tadi Anda Ada selalu nggak buzzer melompat. Semua kamu ini mirip dengan, saya nggak tahu, saya jadi ragu-ragu. Apa? Dengan orang yang selalu menyalahkan ke Pak Jokowi menyalahkan. Padahal urutannya ini belum lengkap, logikanya Tidak ada belum sama lengkap. sekali buzzer istana. Saya Lu kan tidak pernah mengetahui. Tidak ada Oh, you nggak buzzernya Pak tahu. Jokowi. Jangan bilang nggak ada, you nggak tahu kan? Saya tidak tahu mengetahui itu Ya harus karena dong. Masa setahu dia saya mengatakan sesuatu yang dia nggak tahu, Bung karena Rocky. menurut saya yang Ya udah, namanya kalau you nggak media tahu, sosial ngapain? itu pasar bebas. Saya kenal ada nama seperti Rocky, ada saya dapat segala. Saya ikutin apa yang dia sampaikan. Saya mau tanya, tadi Dan saya tidak pernah mengatakan Mbak dia Asvina, kemudian Anda perlu ditangkap. merasa ada dasarnya nggak sih menuduh, bukan menuduh sih, mengatakan bahwa buzzer Pak Jokowi harus menertibkan buzzernya? Ya, pertama kan begini, ada banyak kebijakan-kebijakan yang disupport oleh akun-akun tertentu, begitu ya. Dan kemudian akun itu digaungkan oleh akun bot juga. Jadi kita jangan pura-pura bodoh bahwa semua Ada yang memang bodoh. bahwa akun itu adalah manusia semua. Tapi itu bukannya vice versa bagi mereka yang juga anti, Yang anti Ya, vice versa. anti Pak Jokowi juga melakukan hal yang itu. sama. Tapi kan kemudian perbedaannya adalah kalau ini disokong oleh pemerintah, itu Anda mengacaukan tidak demokrasi. adil. Demokrasi Seolah-olah harusnya kalau adalah melawan orang- pemerintah boleh Oh, bukan, menjadi itu, bukan lalu melawan kemudian pemerintah.
itu Karena menjadi pemerintah lebih adalah bodoh orang yang lagi. Kita berikan mandat untuk mengatur negara, itu persoalannya. Itu menjadi Dan lebih Mas bodoh Eko- lagi cara berpikir Mas Eko tadi kemudian melakukan jumping logical fallacy. Saya tidak pernah menuduh Mas Eko atau siapapun menjadi buzzer. Saya cuma bilang secara umum ada buzzer-buzzer yang keterlaluan, dan ini bukan kata saya. Ini kata banyak orang, kata hasil Jangan analisa pakai kata banyak orang. Kita berbicara di depan publik dan ini bisa menjadi konsumsi publik. Pernyataan seperti itu membuat publik orang ini adalah suara itu pernyataan masyarakat. bodoh dan sangat Orang-orang yang bodoh. orang-orang yang Sebetulnya- sedang menjadi korban. Ada orang-orang yang privasinya dibongkar, cuma saya tidak mungkin mengatakan karena itu rahasia klien dengan korban. Mbak Asvina, ini dulu, Bung Eko Kun, tadi Anda pernah disokong nggak oleh Pak Jokowi atau orang-orang sekitar Pak Jokowi untuk Enggak. terus mendukung program-program atau memberangus mereka yang berbeda pendapat dengan istana? Enggak, saya pernah sering bahkan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya enggak sesuai dengan logika Eko saya. saja pernah mengkritik Yang saya kok. Ya kok ya. Iya, saya kritik Pak Fajrul dengan keras karena saya anggap beberapa komentarnya, caranya sebagai juru bicara waktu awal-awal belum pas, saya kritik dengan keras. Kalau sekarang Yang sudah pertama. setuju ya. Yang kedua, saya bingung nih sama LBHI. Kemarin ketika Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, pemerintah membatasi internet di Papua karena ada kerusuhan di Papua, YLBHI menggugat pemerintah. Itu kasusnya kerusuhan loh. Sekarang kondisinya lagi ngobrol biasa-biasa saja di media, katakanlah di media sosial, nggak ada kerusuhan, tapi Anda menuding orang yang membela kebijakan pemerintah sebagai buzzer. Logikanya nggak jelas. Kerusuhan. Berarti Mas Eko tidak menerima Gitu. putusan PT UN ya? Itu Iya, saya pengadilan sudah setuju. mengatakan perbuatan Saya atas setuju pemerintah kalau melakukan Anda perbuatan mengatakan itu. bahwa Itu bukan katanya IBH. semua orang itu bisa mengekspresikan. Itu urusan Anda sendiri. Seperti kata Saya Mas setuju. Bajo, Ketika itu udah semua orang disampaikan, bisa jangan Anda diberikan bela. kepada kami. Kita negara hukum. Itu persis Saya setuju. kesepakatan itu. Ketika Dua, Anda, kata-kata hukum semua orang yang sudah Anda Gini. dalam konstitusi tidak Bung pernah Eko sama Bung bisa Asvina, persoalannya. ini maksudnya Bung Eko, teman-teman aktivis LSM ini jangan double standar. Ketika mengatakan soal Papua, Anda menggugat pemerintah. Ini kita lagi bicara seperti ini, tapi Anda minta pemerintah memberangus. Kan sama aja. Ada yang ditangkap bahwa selama ini teman-teman aktivis LSM yang penting berseberangan dengan pemerintah dan yang kemudian anti pemerintah itu yang dianggap lebih pro demokrasi. Double standar. Iya, Kami karena tidak menurut pernah saya, mengatakan seperti itu. Tunggu, saya itu ke menurut saya, Mbak Asvina. kondisi di media sosial. Bung di media Eko, sosial bukan itu Anda yang saya tanya. batasan. Halo, bukan Anda yang saya tanya. Justru saya ingin menanyakan, ada anggapan bahwa jadi sekarang teman-teman LSM ini double standar. Kalau mengacu pada putusan pengadilan, pertama yang harus kita ketahui sebenarnya siapa sih yang membuat kerusuhan gitu. Mana sebab dan mana akibatnya, itu persoalannya. Mereka kan melakukan aksi demonstrasi damai untuk meminta tidak ada lagi sikap rasisme kepada masyarakat Papua. Itu persoalannya, dan kemudian aksi massanya dihajar, banyak orang ditangkap dan luka-luka. Dan soal shutdown internet itu sangat berbahaya karena orang-orang jadi tidak bisa berkomunikasi, tidak tahu justru ketika masa keadaan Oke, kerusuhan. langsung to the point aja Mbak Asvina. Ada anggapan juga teman-teman aktivis sekarang ini double standar gitu. Oh ya, saya sudah menjelaskan, kami tidak ada double standar. Dari dulu kita sudah menentang penghancuran demokrasi, misalnya seperti hate speech dan lain-lain sebelum negara ikut-ikutan dan mengarahkan konsepnya ke arah penodaan. Ya, kebebasan bicara yang diperjuangkan oleh teman-teman LSM kan termasuk juga kebebasan para buzzer. Kenapa kemudian Pak Jokowi atau Presiden Jokowi harus menertibkan buzzer? Bukankah itu bagian dari kebebasan berbicara? Kalau kita lihat kata buzzernya adalah orang yang mendapat pesanan. Jadi bukan pikiran dia sendiri, dia berbicara ketika ada bayaran. Itu persis seperti iklan, begitu ya. Dan kalau kebebasan setiap orang, kalau ada influencer dia mau membela mati-matian gitu ya, karena itu fans, dia jadi fans, ya silakan saja. Yang sedang kita bicarakan dan buzzer, dan saya tidak pernah mengatakan si ini si itu menjadi buzzer. Justru orang-orang itu yang mungkin merasa tiba-tiba tersinggung melakukan balasan-balasan gitu. Saya nggak pernah menyebutkan nama sama sekali. Ya, Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu, tapi dipelihara itu soalnya kan. Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan.
Wih, kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong, maka dia terima aja apa yang di brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama buzzer nih. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu terjadi. Kemudian saya mau bantah juga ya. Apa yang mau dibantah Tadi itu? saya ingin membantah sih ini, Asvina. Tidak benar pemerintah yang menjalankan praktik politik rasisme. Karena kan kejadian itu kan dari Surabaya itu tidak pernah. Itu bukan kebijakan politik dari pemerintah. Jangan dengan suka menuduh. Anda ini kan senang banget ini membuat kesimpulan yang melompat. Kalau sudah begini ini pasti negara. Pelakunya sudah ditangkap. Orang-orangnya sudah ditangkap, bukan sama sekali. Bahkan presiden mengatakan orang kita diperintahkan secara konstitusional kok bahwa negeri ini adalah negeri semua orang. Padahal Bang Fajrul Tanpa suku, agama, ras. Anda keliru dan Anda berbahaya kalau menyampaikan bahwa politik pemerintah rasisme. Anda salah. Padahal dan Anda bisa menjadi buzzer. Apakah Anda bersalah karena Anda ditangkap dan ditahan oleh rezim Orde Baru? Saya bertanya kepada Bang Fajrul. Saya bukan rasisme Anda kan? bersalah nggak kalau pengadilan Karena itu, karena pada waktu itu memang rezimnya kan anti demokrasi. Berarti Anda mengatakan otoriter. kalau tidak ada kesalahan penegakan hukum pada masa ini? Kenapa? Berarti Anda mau mengatakan pada masa sekarang ini tidak ada kesalahan penegakan hukum sama sekali? Sehingga semua orang yang ditangkap, ditahan, dipenjara pasti bersalah. Begitu kan maksudnya? Lihat aja apa yang terjadi di pengadilan. Dan banyak sekali kasus Memang salah tangkap dan sudah dibedakan. Anda aja ya, Anda bisa bicara bebas nih, Rocky bicara bebas, saya melayani Anda. Anda jangan berharap Gini, dulu saya potong dulu bentar ya, Saudara Fajrul ya. Mau melayani Kita akan Anda, lanjut. mau melayani Rocky, Gini. jangan harap. Baru bicara saja sudah hilang. Berapa banyak teman kita yang hilang? Gini, saya ya. dibuang sampai Nusa Kambangan. Tapi kan Ya, you kita nggak bersama bisa apologetik begitu, dengan itu. Rocky Nggak, tetap membela prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang membuat kita bergerak di masa Orde Baru. Dan itu yang membuat kita satu hati sekarang terus menegakkan demokrasi. Anda, Rocky, saya, Uceng, segala macam. Semua orang. Oke, Bung Rocky, saya mau ngucapin terima kasih buat Mbak Asvina sama Bung Eko tadi karena kita tadi menambah perspektif soal buzzer, apakah itu menodai atau merusak demokrasi. Terima kasih Bung Eko, Mbak Asvina.